Salam, perkenalkan nama saya Yesi Arianti, NIM 1902 Program Studi Kepemimpinan Kristen semester 5. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen dan Inovasi Program dengan tema karakteristik organisasi yang inovatif. Dan di sini saya akan membahas 4 pembahasan, yaitu tentang pengertian dan karakteristik organisasi, dan yang kedua, jenis karakteristik organisasi, yang ketiga, definisi perilaku yang inovatif, yang keempat, karakteristik organisasi yang inovatif. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian dari karakteristik organisasi, yaitu adalah nilai atau variabel yang ada dalam penyusunan sebuah organisasi yang mempunyai 4 karakteristik utama, yaitu yang pertama, semua organisasi terdiri dari minimal 2 orang atau lebih, yaitu organisasi bukanlah sebuah individu, sehingga unit sosial ini perlu setidaknya 2 orang untuk menjalankan fungsinya. Selain itu, organisasi yang memiliki lebih banyak anggota akan lebih cepat untuk mendapatkan tujuan yang lebih banyak. Orang yang berpikir dan berusaha untuk mencapai apa yang organisasi cita-citakan. Dan yang kedua, memiliki tujuan yang jelas. Dalam pembentukan organisasi, tujuan menjadi faktor utama mengapa organisasi tersebut kita bentuk. Tujuan juga menjadikan tiap anggota memiliki porsi yang pas dalam melaksanakan tugas masing-masing. Selain itu, adanya tujuan akan memberikan motivasi kepada tiap anggota dan arah tujuan yang jelas untuk organisasi. Jadi sebuah organisasi yang tidak memiliki tujuan tidak dapat bertahan lama dan tidak dapat bersaing dengan organisasi lainnya. Yang ketiga, yaitu memiliki identitas diri. Setiap organisasi akan memiliki ciri unik dan identitas diri berbeda daripada organisasi lainnya. Hal ini bertujuan agar organisasi dapat bertahan lama, dapat bersaing dan menjadi nilai unggul terhadap pesaingnya ataupun memiliki kepentingan kepada organisasi tersebut. Yang ketiga, organisasi memiliki struktur dan peran kerja yang terkoordinir, yaitu dalam menjalankan tugasnya, tiap anggota koperasi akan memiliki atasan atau pengawas yang bertujuan mengoreksi, mengarahkan dan menilai suatu pekerjaan mereka. Dan di sini saya akan membahas pembahasan yang kedua, yaitu tentang jenis karakteristik organisasi. Jenis karakteristik organisasi ada 2, yakni karakteristik internal organisasi dan karakteristik internal organisasi. Jadi karakteristik internal itu terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama, pendiri organisasi atau pemegang saham. Yang kedua, manajemen organisasi dan peraturannya. Dan yang ketiga, karyawan atau pegawai yang diterima bekerja sesuai kebutuhan organisasi. Dan yang keempat, aset, peralatan, serta perlengkapan fisik yang dibutuhkan untuk operasional. Dan karakteristik eksternal, organisasi mencangkup lingkungan khusus atau makro, yaitu terdiri dari klien atau partner, atau mitra dan kelompok yang memiliki kepentingan terhadap organisasi. Munculnya organisasi sebagai kompetitor, perkembangan dan kecanggihan teknologi yang digunakan dalam operasional organisasi, dan dalam lingkup umum atau makro, terdiri dari komponen seperti perekonomian dunia, kebudayaan, perpolitikan, ketenagakerjaan, dan jumlah penduduk. Dan pembahasan yang ketiga, yaitu definisi perilaku inovatif. Perilaku inovatif sangat berkaitan dengan inovasi. Inovasi dan perilaku inovatif merupakan perubahan sosial. Perbedaannya hanya pada penekanan ciri dari perubahan tersebut. Inovasi menekankan pada ciri adanya sesuatu yang diamati segala hal yang baru bagi individu atau masyarakat. Sedangkan perilaku inovatif menekankan pada adanya sikap kreatif agar terjadi proses perubahan sikap dari tradisional ke modern. Dari sikap yang belum maju ke sikap yang sudah maju. Seseorang yang menyukai perilaku inovatif adalah seseorang yang sikap kesehariannya adalah selalu berpikir kritis,
berusaha agar selalu terjadi perubahan di lingkungannya yang sifatnya menuju pembaruan dari tradisional ke modern, atau dari sikap yang belum maju ke sikap yang sudah maju, dan diupayakan agar perubahan itu memiliki kegunaan atau nilai tambah tertentu. Orang yang berperilaku inovatif akan selalu berupaya agar melakukan upaya pemecahan masalah dengan cara yang berbeda-beda, dengan biasanya tetapi lebih efektif dan efisien. Karakteristik inovatif menurut Rogers pada tahun 1983 menggambarkan karakteristik inovatif sebagai berikut, yaitu keunggulan yang dimiliki inovatif baru terhadap inovatif. Inovatif baru harus sesuai dengan kebutuhan penggunanya dan tidak meninggalkan nilai yang berlaku serta fenomena di mana lalu sebagai pengalaman untuk perbandingan. Inovatif lebih disukai yang mudah diterapkan, efisien dan efektif tanpa upaya yang rumit. Inovatif dapat diimplementasikan di mana saja sesuai dengan fungsinya. Operasional inovatif mudah dipahami orang awam. Dan pembahasan yang keempat, karakteristik organisasi yang inovatif. Hubungan antara karakteristik pimpinan dengan kinerja perusahaan. Jaworski dan Kohli pada tahun 1990 mengatakan bahwa pimpinan dalam mengkomunikasikan sikap terhadap risiko, tingkat pendidikan, tingkat mobilitas, perilaku yang mengarah pada perubahan dan tindakan yang diambil akan pengaruh pada staf bawahannya. Pimpinan mempunyai pesan yang sangat penting sehingga akan mengarahkan pada kinerja perusahaan. Pimpinan antar manajemen mempunyai hubungan yang dinamis, dan sistem organisasi merupakan antecedents dari orientasi pasar. Karakteristik pimpinan yang dimaksud adalah perhatian manajemen terhadap orientasi dasar dan sikap manajemen resiko, dan mengatakan bahwa dorongan atau perhatian yang berkelanjutan dari top manajemen kepada karyawan membuat karyawan lebih bersikap sensitif dan responsif terhadap pasar yang pada akhirnya mendorong untuk berorientasi pasar yang bermuara pada kinerja perusahaan. Hubungan antara inovasi produk baru terhadap kinerja perusahaan, yaitu menurut Amabile pada tahun 1996 dalam Prakosa 2005 mengatakan bahwa inovasi sebagai penerapan yang berhasil dari gagasan kreatif dalam perusahaan. Inovasi merupakan sebuah mekanisme perusahaan untuk beradaptasi dalam lingkungan yang dinamis. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk mampu menciptakan penilaian serta ide-ide baru dan menawarkan produk yang inovatif. Inovasi secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Inovasi merupakan cara untuk terus membangun dan mengembangkan organisasi yang dapat dicapai melalui introduksi teknologi baru, aplikasi baru dalam bentuk-bentuk produk dan pelayanan-pelayanan, pengembangan pasar baru dan memperkenalkan bentuk-bentuk baru organisasi. Perpaduan berbagai aspek inovasi tersebut pada gilirannya berbentuk arena inovasi. Leonard 1995 dalam Prakosa 2005 dan Harley Hope pada tahun 1998 dalam penelitiannya mengatakan bahwa ada pengaruh yang positif antara inovasi dengan kinerja perusahaan. Berdasarkan pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian itu semakin tingkat inovasi produk baru, semakin tinggi kinerja perusahaan. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita sebagai pembaca untuk bisa lebih memahami yaitu kreativitas, organisasi, dan inovatif. Semoga ini dapat bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih.